Kalau kita mengikuti kasus dari Verdi Sambo ini memang seperti berjilid-jilid, mulai dari pemeriksaan kasus A, kemudian juga ini berubah lagi keterangannya. Nah, kita juga langsung akan melihat bagaimana proses pengadilannya, karena di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo pada Senin 17 Oktober mendatang. Dan untuk mengetahui kesiapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita bergabung dengan Trudio di Pengadilan Jakarta Selatan. Dio, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengamanannya bagaimana terkait dengan jelang sidang Verdi Sambo? Iya, selamat pagi Febrian dan juga Gemma. Segala proses persiapan ini sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan pelaksanaan sidang atas dua kasus perkara hukum yang melibatkan Verdi Sambo CS, yaitu perkara yang pertama adalah perencanaan pembunuhan atas almarhum Brigadir Yosua dan juga upaya obstruction of justice dari sejumlah anggota kepolisian dari Polri. Persiapan ini sudah dilakukan untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu pekan depan, yaitu terhitung dari tanggal 17 sampai 19 Oktober 2022 ini sidang perdana akan mulai berjalan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pagi ini memang kami masih belum bisa untuk masuk ke area Pengadilan Negeri ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini karena memang kondisinya memang masih terus dilakukan persiapan begitu, sehingga kami memang masih belum diizinkan untuk masuk ke area ruang sidang utama yang rencananya akan digunakan untuk menjalani sidang Verdi Sambo CS. Untuk kapasitas daripada ruang sidang utama ini adalah bisa menampung sebanyak 40 sampai dengan 50 orang yang bisa hadir di dalam ruang sidang tersebut untuk menyaksikan bagaimana jalannya sidang. Karena informasinya adalah sidang yang direncanakan akan berjalan dari hari Senin pekan depan ini akan dilakukan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh publik. Namun selain hadir di ruang persidangan, jika memang kapasitas sudah penuh sebanyak 40 sampai dengan 50 orang, maka masyarakat juga bisa tetap menyaksikan melalui online yang nantinya juga akan disampaikan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga masyarakat Indonesia juga dapat menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya proses sidang daripada Verdi Sambo CS yang akan berjalan pekan depan. Selain sidang yang akan berjalan pada pukul 10 pagi mulai hari Senin esok, segala persiapan dan juga pengamanan ini juga sudah mulai dikoordinasikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan pihak dari Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya, di mana pengamanan dari anggota kepolisian ini akan dikerahkan sebanyak 170 personil anggota kepolisian ini untuk menjaga keamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai dengan pagi hari ini segala persiapan juga dilakukan, dan karena rencananya untuk pekan depan ini ada 9 hakim yang akan memimpin sidang jalannya kasus dua perkara hukum yang melibatkan Verdi Sambo dan juga sejumlah anggota Polri. Gemma dan Febrian. Ya, Dio, siapa saja hakim yang terlibat dalam persidangan perkara dugaan pembunuhan Brigadir Yosua? Kemudian juga bagaimana rekam jejak hakim, ketua dan juga majelis hakim? Ya, Gemma, terkait dengan siapa-siapa saja yang akan menjadi hakim ataupun mendakwa ke-11 tersangka ini, memang ketua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menunjuk sebanyak 9 hakim yang akan mendakwa 11 orang tersangka ini. Di antaranya pada hari Senin 17 Oktober atas tersangka ataupun terdakwa dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, dan dilanjutkan pada hari Selasa atas terdakwa Richard Eliezer, karena untuk Richard Eliezer dan keempat tersangka lainnya ini dibuat agenda sidangnya terpisah, namun dengan ketua majelis hakim dan juga anggota hakim yang sama, yaitu untuk ketua majelis hakim Wahyu Imam Santoso, kemudian hakim anggotanya terdapat Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut. Ketiga daripada ketua majelis hakim dan juga hakim anggota ini juga memiliki track record yang cukup bagus, di mana diantaranya yaitu Wahyu Iman Santoso ini adalah merupakan wakil ketua dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini maksud kami. Kemudian sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar. Tidak hanya jabatannya yang cukup bagus, Wahyu Iman Santosa ini juga sudah menyelesaikan beberapa perkara-perkara hukum yang cukup besar di Indonesia khususnya. Misalnya saja Wahyu pernah memimpin sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang pernah menggugat KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam hal ini sebagai Ketua Majelis, Wahyu ini menolak gugatan dari Eltinus atas KPK. Selanjutnya hakim anggota yaitu Morgan Simanjuntak, ia juga pernah menjadi hakim dan menjatuhkan vonis hukuman mati atas tersangka ataupun terdakwa bandar narkoba bernama M. Rizal alias Hasan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2017 lalu. Lalu kemudian hakim anggota lain yaitu Alimin Ribut, ia juga pernah menjadi hakim dengan golongan atau pangkat pembina utama madya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga pernah menolak permohonan perkawinan beda agama yang sempat diajukan gugatannya dan dilayangkan oleh pasangan berinisial DRS dan juga JN. Memang jika kita melihat dari rekam kerja atau rekam jejak daripada ketiga hakim yang akan menjalani beberapa persidangan nanti, tiga hakim tersebut, namun berbeda juga dengan ketua majelis hakim dan juga hakim anggota yang akan mendakwa ataupun memimpin jalannya sidang atas kasus obstruction of justice yang melibatkan beberapa anggota personil kepolisian, yaitu seperti tersangka Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin yang akan menjalani sidang pada hari Rabu setelah menjalani sidang kasus pembunuhan berencana. Febrian dan Gemma, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rodio atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.